Selamat pagi untuk teman-teman semua. Perkenalkan, saya Stephen Juna dari program Teknik Mesin Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum kelompok kami, yaitu modul 5 dengan judul Heat Transfer Coefficient and Nusselt Number. Pada presentasi kali ini, konten yang akan saya sampaikan yaitu pertama adalah pendahuluan, di mana isinya itu adalah latar belakang dan tujuan praktikum. Lalu yang kedua itu adalah landasan teori, di mana isinya itu adalah pengertian, lalu teori-teori serta rumus-rumus yang kami gunakan dalam perhitungan praktikum ini. Lalu yang ketiga itu adalah metodologi praktikum, di mana itu isinya adalah alat dan bahan dari praktikum ini, lalu prosedur praktikum ini. Lalu yang keempat itu adalah hasil dan pembahasan, yang dimana isinya itu adalah data hasil dari praktikum kami, serta perhitungan menggunakan rumus-rumus yang tadi sudah saya katakan. Lalu kami membahas hasil dari perhitungan kami itu, apakah konkret dengan teori yang ada di landasan teori tersebut. Lalu yang terakhir itu adalah kesimpulan, di mana kami menarik kesimpulan dari hasil praktikum yang telah kami lakukan. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari praktikum ini. Nah, definisi paling sederhana dan umum dari perpindahan panas itu adalah perpindahan panas yang terjadi akibat perbedaan temperatur pada benda yang dipraktikumkan. Lalu proses perpindahan panas ini terjadi dengan berbagai cara, yaitu dengan cara konveksi, terus ada dengan cara konduksi, serta dengan cara radiasi. Nah, kalau pada praktikum ini itu adalah dengan cara konveksi alami, terjadi karena fluida bergerak secara alamiah, di mana pergerakan fluida tersebut lebih disebabkan oleh perbedaan massa jenis fluida akibat adanya variasi temperatur pada fluida tersebutnya. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dari praktikum ini. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengenalkan kepada mahasiswa serta memberi pemahaman kepada mahasiswa tentang komponen peralatan free and forced convection beserta fungsi-fungsinya. Lalu itu yang kedua itu adalah untuk agar manusia dapat merangkai dan mengoperasikan dari peralatan free and forced convection itu sendiri. Lalu yang ketiga itu adalah agar mahasiswa itu mengetahui temperatur di seluruh titik duct transfer probe-nya. Lalu yang keempat itu yaitu agar mahasiswa mengetahui koefisien panas dan bilangan Nusselt number pada permukaan perpindahan panas dalam kondisi konveksi alami maupun paksa. Lalu selanjutnya yang kedua itu adalah landasan teori. Seperti yang telah saya jelaskan pada latar belakang praktikum ini, di mana proses perpindahan panas pada fluida di praktikum ini terjadi dengan cara konveksi. Konveksi sendiri itu adalah perpindahan panas yang terjadi antara permukaan dan fluida yang bergerak ketika berada pada perbedaan temperatur. Nah, untuk perpindahan panas secara konveksi ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu konveksi alami, terus yang kedua itu adalah konveksi paksa. Nah, untuk konveksi alami sendiri itu merupakan proses perpindahan panas yang disebabkan karena adanya beda temperatur serta beda kerapatan dan tidak ada tenaga yang dari luar untuk mendorongnya fluida tersebut. Lalu yang kedua itu adalah forced convection atau konveksi paksa. Forced convection ini tuh merupakan proses perpindahan panas aliran gas atau semacam cairan yang disebabkan adanya pengaruh dari tenaga yang ada di luar dari fluida tersebut. Jadi perbedaan antara konveksi alami dan konveksi paksa itu hanya dari pengaruh tenaga dari luarnya saja.
Selanjutnya, perpindahan panas secara konveksi ini menggunakan rumus yaitu Q sama dengan H kali A dikali delta T, di mana Q itu adalah laju perpindahan panas secara konveksi dengan satuan W, terus yang kedua itu adalah H, di mana H itu adalah koefisien perpindahan konveksi dengan rumus W per M kuadrat derajat Celcius. Lalu yang ketiga itu adalah di mana A itu adalah luas penampang dengan satuan meter kuadrat. Lalu yang keempat itu adalah delta T, perubahan atau perbedaan temperatur dengan rumus derajat Celcius. Selanjutnya itu adalah rumus-rumus yang akan digunakan dalam praktikum ini. Itu ada 6 rumus yang akan kami gunakan dalam perhitungan pada praktikum ini, di mana di situ terdapat rumus daya listrik yang masuk, yaitu dengan W sama dengan V kali I. Lalu yang kedua itu adalah laju perpindahan panas terhadap waktu dengan rumus Q sama dengan Q per T. Lalu yang ketiga itu adalah heater dengan rumus A sama dengan P kali D kali L ditambah P kali D kuadrat per 4. Lalu yang keempat itu adalah koefisien perpindahan panas konveksi dengan rumus HC sama dengan Q per AS kali TM. Lalu yang kelima itu adalah temperatur rata-rata logaritma dengan rumus TM sama dengan T out dikurang T in per logaritma TS min T in per TS dikurang T out. Lalu rumus dari neutral convection sendiri itu adalah NU sama dengan HC kali L per K. Selanjutnya, konten yang ketiga itu adalah metodologi praktikum, di mana di situ kami membahas alat dan bahan serta prosedur percobaan dari praktikum ini. Pertama, alat dan bahannya. Alat dan bahan dari praktikum ini itu adalah perangkat komputer. Habis itu yang kedua itu adalah sinder magnetik. Terus yang ketiga itu adalah handheld. Terus yang keempat itu adalah stopwatch. Lalu yang selanjutnya itu adalah anemometer. Terus selanjutnya itu adalah permukaan perpindahan panasnya sendiri yang terdiri dari flat plate, terus P-net, terus V-net surface-nya. Lalu yang terakhir itu adalah fan. Baik, selanjutnya itu adalah prosedur praktikum. Adapun prosedur praktikum yang kami lakukan yaitu adalah pertama menyambungkan instalasi perangkat komputer dengan listrik. Lalu selanjutnya itu adalah menyalakan perangkat komputernya. Setelah perangkat komputer nyala, kami membuka software Vidas yang terdapat dalam komputer tersebut dengan mengklik 2 kali pada ikon Vidasnya. Lalu selanjutnya itu adalah memasang permukaan perpindahan panas yang telah ditentukan, yaitu yang tadi seperti saya katakan dalam alat dan bahan, yaitu adalah flat plate, V-net surface, serta P-net surface-nya. Setelah memasang permukaan perpindahan panas yang ingin digunakan, selanjutnya itu kita menghidupkan mesin dengan menekan tombol power mesin yang terletak pada bagian belakang mesin tersebut. Lalu selanjutnya itu dengan menghidupkan heater dengan menekan tombol power heater yang terletak di bagian depan mesin tersebut. Lalu selanjutnya itu dengan menjalankan program Vidas dengan mengklik start pada desktop perangkat komputer. Dan selanjutnya itu adalah kita menyetel power dari heater hingga mencapai 25 watt dengan cara memutar tombol power heater searah jarum jam. Setelah memutar power heater hingga 25 watt, di sini kami menunggu temperatur pada permukaan hingga stabil.
itu kami menunggu selama 15 menit. Selanjutnya, kami mencatat temperatur di tiap titik pada duct transfer probe dengan posisi yang telah ditentukan. Lalu selanjutnya itu kami menghidupkan fan dengan cara memutar tombol fan searah jarum jam hingga kecepatan yang telah ditentukan pada modul tersebut. Lalu selanjutnya itu adalah menunggu hingga temperatur pada permukaan menjadi stabil. Kami menunggu selama 15 menit juga. Lalu selanjutnya itu kami mencatat temperatur tiap titik pada duct transfer probe dengan posisi yang telah kami tentukan juga. Setelah selesai mencatat temperatur di tiap titik yang telah ditentukan, kami mengulangi kembali langkah percobaan 9 hingga 13 dengan mengganti permukaan kerjanya itu. Di mana permukaan kerja sendiri itu adalah pinet serta flat-flatnya kami ubah secara bergantian. Nah, beserta power heater serta kecepatan udaranya juga kami ubah. Lalu selanjutnya itu adalah setelah data tercatat, kami menurunkan power hingga 0, lalu mematikan heater dengan cara menekan tombol heater pada mesin tersebut. Lalu selanjutnya itu kami menunggu hingga temperatur permukaan mencapai temperatur ambient, lalu mematikan fan dengan memutar tombol fan berlawan arah jarum jam. Bila semua telah selesai, kami mematikan power mesin, dan kami juga mematikan perangkat komputer yang telah kami gunakan tersebut. Lalu selanjutnya konten yang keempat yaitu adalah hasil dan pembahasan dari praktikum yang telah kami lakukan. Di PPT ini kami melampirkan tabel hasil praktikum yang telah kami lakukan. Yang pertama itu adalah tabel Pinet surface dengan air velocity 0 meter per second. Dapat kita lihat pada PPT ini. Lalu yang kedua yaitu tabel Pinet surface dengan air velocity 3 meter per second. Berikut tabel hasil praktikum yang kami lampirkan dalam PPT ini. Lalu yang ketiga yaitu tabel finite surface dengan air velocity 0 meter per second. Demikian tabel hasil praktikum yang kami lampirkan dalam PPT ini. Lalu yang keempat itu adalah tabel finite surface dengan velocity 3 meter per second. Kami telah melampirkan tabel hasil praktikum kami pada PPT yang kami sampaikan ini. Selanjutnya itu adalah grafik. Di sini kami melampirkan dua grafik, yaitu grafik perpindahan antara jarak terhadap perbedaan temperatur pada kecepatan 0 meter per second serta pada kecepatan 3 meter per second. Di sini pertama-tama kami ingin membahas tentang grafik perbandingan antara jarak terhadap perbedaan temperatur pada kecepatan 0 meter per second. Di sini dapat kita lihat pada grafik di mana perbedaan temperatur yang sangat signifikan terjadi pada Vnet dengan Pnet, di mana Vnet memiliki suhu yang lebih tinggi dibanding dengan suhu Pnetnya sendiri di setiap posisinya. Nah, pada perbedaan temperatur ini, di mana Vnet mengalami penurunan suhu seiring dengan bertambah posisi probe, lalu pada permukaan Pnetnya itu di mana terjadi penurunan namun ada juga kenaikan di ujung dari bertambahnya posisi probe itu sendiri. Lalu grafik yang kedua itu adalah grafik perbandingan antara jarak terhadap perbedaan temperatur pada kecepatan 3 meter per second. Di sini dapat kita lihat grafiknya menunjukkan di mana temperatur Vnet lebih tinggi daripada temperatur Pnet itu sendiri di setiap posisinya. Nah, dapat kita simpulkan itu terjadi perbedaan temperatur atau suhu yang menunjukkan tidak kestabilannya dari Pnet serta surface ini
di mana suhu mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya posisi prop pada permukaan panas PNET serta VNET ini sendiri. Lalu yang terakhir itu adalah kesimpulan. Di sini kami menarik garis lurus dari hasil praktikum yang telah kami lakukan. Yang pertama, yaitu dengan telah dilakukan praktikum ini, kami sebagai praktika sudah dapat mengenal serta memahami tentang alat reinforced convection dengan sesuai prosedur percobaan dan alat bahan yang digunakan pada saat praktikum ini. Lalu yang kedua itu adalah pada data serta hasil pembahasan diperoleh bahwa permukaan kerja perpindahan panas dan air velocity dapat mempengaruhi tinggi atau rendahnya temperatur dari perpindahan panas itu sendiri. Lalu yang ketiga itu adalah data temperatur yang didapat pada finite surface lebih tinggi dari finite surface karena hambatan pada air velocity pada finite surface itu lebih besar. Lalu yang keempat adalah dari data yang diperoleh dari hasil perhitungan ini kami dapat memperoleh koefisien perpindahan panas serta Nusselt-Tambor berdasarkan perhitungan yang telah kami lakukan. Demikian materi presentasi yang telah saya sampaikan. Kiranya apa yang telah saya sampaikan dapat memberi pemahaman baru kepada teman-teman sekalian yang telah menonton presentasi yang telah saya sampaikan. Terima kasih.